Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bahwa pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kuliah kita pada pertemuan yang ketiga dengan materi kita tentang atau pembahasan tentang masalah. Nah, saudara-saudara sekalian, untuk itu kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan perkuliahan ini sampai selesai dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada slide kita yang pertama ini ya, saudara bisa lihat tentang topik masalah dunia kita. Ini hanya slide pengantar. Artinya kita akan coba mulai melihat hidup ini memang penuh ketidakpastian. Karena itu kita akan menemukan banyak masalah dalam hidup. Dan masalah inilah yang menjadi topik kajian kita sekarang. Karena hidup adalah peluang atau probabilitas. Maka ilmu dibutuhkan untuk memahami peluang. Dan peluang itu atau ilmu itu untuk bisa memahami peluang diperoleh dengan penelitian. Inilah dunia. Kita berputar-putar di dunia yang tidak pasti ini atau ketidakpastian ini. Oke, kita lanjut. Sebelum melakukan penelitian, ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh saudara-saudara para mahasiswa. Pertama, atau seorang peneliti maksudnya. Pertama, seorang peneliti hanya dapat melakukan penelitian pada masalah yang sudah terjadi. Artinya, sebuah penelitian tidak dapat dilakukan kalau masalahnya belum ada. Artinya, masalah itu sudah ada dan terjadi. Kalau sudah ada itu terjadi, ya kan begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, penelitian dilakukan untuk menemukan atau mencari akar masalah. Nah, akar masalah kita cari dalam rangka untuk pemecahan masalah. Lagi-lagi masalah atau problem yang menjadi topik kajian kita pada kesempatan ini. Kemudian masalah dalam penelitian ilmiah bisa didefinisikan sebagai sesuatu yang perlu diselesaikan. Karena itu bisa saja nanti masalah itu mungkin bagi kita berbeda-beda. Masalah saudara belum tentu masalah bagi saya, gitu ya kan? Atau masalah bagi teman saudara belum tentu masalah bagi saudara. Karena itu kita harus ada kriteria khusus, kriteria tertentu yang dapat jadikan pedoman kita bersama para peneliti untuk bisa melakukan sebuah penelitian. Walaupun begitu, seperti didefinisikan tadi, adalah masalah adalah sesuatu yang perlu diselesaikan. Nah, tentu banyak perlu diselesaikan. Nah, apa kriteria masalah yang perlu diselesaikan itu, atau something to be solved yang bisa dijadikan masalah dalam sebuah penelitian? Nah, ini kriterianya. Pertama, masalah itu bisa dalam bentuk sesuatu yang dianggap penting dikatai orang. Misalnya pada saat pandemi seperti sekarang ini, mungkin banyak umat atau masyarakat yang ingin tahu bagaimana sikap para ulama misalnya, atau tokoh masyarakat, tokoh agama terhadap berkurangnya fungsi masjid atau sarana-sarana ibadah umat Islam saat ini karena pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh negara dalam beribadah. Nah, bagaimana sikap para ulama? Ini mungkin sesuatu yang penting untuk diketahui. Nah, hal-hal yang seperti ini dapat dijadikan masalah dalam penelitian. Kedua, masalah itu adalah ada kesenjangan antara teori dan fakta. Kita tahu betul bahwa orang dalam teorinya itu, dalam teksnya, dalam doktrinnya, orang muslim harus sholat misalnya, dan diutamakan sholat berjamaah. Ternyata setiap hari jumlah jamaah masjid itu tidak sampai 10 orang. Padahal di sebuah perkampungan itu lebih daripada 40 kakak atau mungkin lebih daripada 70 kakak. Tapi yang masjid cuma sekitar 10-20 orang paling lama, kecuali Jumat barangkali. Nah, sekarang itu kan jadi masalah nih.
teorinya orang laki-laki itu diharuskan sholat jamaah ke masjid, kecuali mungkin ada halangan tertentu. Nah, tapi ternyata faktanya banyak umat kita yang tidak melaksanakan seperti itu. Artinya antara fakta dengan seharusnya yang terjadi itu ada perbedaan. Ini sebuah masalah dan layak dijadikan masalah penelitian. Dan itu banyak lagi kalau yang terkait dengan seperti ini. Ada BUMDes di satu tempat, di satu desa. Teorinya kalau BUMDes sudah ada, ekonomi masyarakat terangkat. Tapi ternyata dengan adanya BUMDes, ekonomi tidak berubah-ubah. Nah, ini masalah lagi. Nah, banyak masalah yang terdapat di sekitar kita yang bisa dijadikan sebagai bahan penelitian. Kemudian sesuatu yang unik di suatu aliran atau paham ini juga dapat jadikan masalah. Ya, maksudnya adalah bahwa kadang-kadang di suatu tempat itu, di suatu perkampungan atau satu desa misalnya, ada saja orang yang punya paham yang lain. Dan ini paham ini diikuti oleh banyak orang misalnya, atau ada orang yang ikut. Nah, hal-hal seperti ini bisa dijadikan sebagai masalah yang layak untuk dijadikan penelitian. Dan yang terakhir adalah sesuatu hal yang dianggap luar biasa, seperti biografi. Misalnya, Bapak kemarin melakukan penelitian tentang biografi Tuan Kutambusai. Kita tahu betul bahwa Tuan Kutambusai itu kan seorang pahlawan ya, nasional kita dari Riau. Nah, sebagai sebuah pahlawan, tapi dia kan sebagai sebuah ulama juga. Sebagai seorang ulama. Nah, sebagai seorang ulama, Bapak ingin tahu misalnya, apa yang telah dimainkan, peran apa yang dibawakan oleh Tuan Kutambusai, sambil dia berperang melawan Belanda, bagaimana kehidupan beragamanya, bagaimana dakwahnya, bagaimana dia menyebarkan Islam. Karena dia seorang ulama sekaligus pejuang. Nah, ini kan menarik ya, menarik dijadikan biografinya menjadi bahan pelajaran tidak saja dari sisi pahlawannya sebagai pahlawan nasional, tapi juga dari perspektif dia sebagai ulama dan tokoh masyarakat yang sangat dimuliakan oleh kita. Dan mungkin biografinya dapat dijadikan bahan pelajaran buat kita semua. Nah, karena pertanyaan kita adalah bagaimana dengan sumber masalah? Kok sulit kali memperoleh masalah? Padahal sebenarnya masalah itu begitu mudahnya kita peroleh. Gitu ya. Yang penting lakukan beberapa hal, antara lain banyak-banyaklah membaca laporan penelitian. Karena laporan penelitian itu kadang-kadang memberikan kita berbagai masalah yang belum selesai diteliti oleh yang bersangkutan, tapi kita lanjutkan penelitian itu. Jadi laporan-laporan penelitian itu baik dalam bentuk jurnal ya, jurnal-jurnal penelitian itu kalau kita baca itu segudang masalah ada di dalamnya yang mungkin bisa kita kontekskan, relevansikan dengan masalah-masalah yang ada di tempat kita. Kemudian baca buku, seminar, diskusi, pernyataan pemegang otoritas, atau mungkin observasi sepintas. Kita pergi jalan-jalan atau mungkin lagi jalan-jalan ke satu tempat, kemudian di tempat itu kita melihat banyak masyarakat yang tidak pergi kerja, misalnya bapak ya. Padahal istrinya pergi kerja. Ini kan ada masalah apa ini? Nah, ini pengamatan kita ini dapat dijadikan sebagai sebuah masalah yang layak untuk dijadikan penelitian. Nah, demikian juga pengalaman pribadi kita sebagai peneliti dan calon peneliti. Nah, sebelum kita tutup penjelasan yang singkat ini ada tugas buat saudara untuk menunjukkan bahwa saudara membuktikan bahwa saudara paham tidak dengan penjelasan. Kalau tidak paham silakan dibaca lebih jauh ya. Deskripsikanlah satu masalah lengkap dengan indikator-indikatornya. Artinya, buatlah satu masalah, ya agak satu alinea lah. Kemudian jelaskan di dalamnya ada indikator-indikator yang menunjukkan bahwa itu memang masalah. Gitu. Dan ini adalah tugas individu dan dikumpulkan nanti sama Kosmas seperti biasa. Dan dikirim ke email Bapak. Ya, mudah-mudahan pertemuan dan singkat ini atau penjelasan ini bisa nanti, kalau ada hal yang kurang jelas silakan nanti dalam kondisi kita Zoom atau kita Google Meet misalnya, silakan itu diangkat dan dipertanyakan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.